Nama saya Supratman, saat ini usia saya 42 tahun. Saya mengalami gagal ginjal yang boleh dikatakan stadiumnya udah stadium akhir. Jujur, saya shock berat ya. Yang saya pernah dengar sesekali itu kalau orang udah cuci darah, itu ya nggak lama umurnya. Saya memikirkan bagaimana nasib anak saya. Waktu itu anak saya masih TK, kayak gitu kan. Istri saya sendiri yang tidak bekerja. Kalau seandainya dalam waktu dekat saya pergi, bagaimana dengan nasib mereka kayak gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan itu minim pengetahuan buat masyarakat umum ataupun masyarakat awam, apa sih yang bisa menyebabkan mereka menjadi gagal ginjal. Kalau ke dokter jelas ya, dokter sudah dengan dia memvonis saya harus segera melakukan tindakan cuci darah. Saat itu yang kita tahu cuci darah dengan menggunakan mesin. Kita harus datang ke rumah sakit 2 kali seminggu untuk melakukan cuci darah. Saya cuci darah dengan mesin cukup lama. Dari awal 2012 bulan September, terakhir kemarin saya cuci darah dengan mesin itu adalah bulan pertengahan Februari tahun 2020. Setelah itu saya melanjutkan terapi saya dengan menggunakan CAPD, di mana CAPD cuci darah mandiri yang bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa perlu kita harus rutin ke rumah sakit. Untungnya saya sebelum virus itu ada di Indonesia, saya sudah memutuskan untuk beralih ke CAPD. Akhirnya saya dilakukan operasi. Setelah operasi, training. Setelah training saya begitu menjalankan cuci darah di rumah baru beberapa minggu. Di Indonesia terkonfirmasi kasus pertama ada COVID-19 itu. Salah satu yang saya syukuri saat ini adalah keputusan saya untuk pindah ke CAPD. Karena dengan kondisi pandemi seperti saat ini, saya nggak perlu setiap minggu harus datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit cukup sebulan sekali untuk kontrol dengan dokter, untuk cek lab dan segala macamnya, pengambilan obat. Terus cairan dikirim ke rumah, saya tinggal tunggu. CAPD itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan bahkan kalau saya boleh mengatakan itu simpel sekali. Kalau berkaitan dengan aktivitas, saya jujur saja tidak ada perubahan, bahkan lebih fleksibel dengan menggunakan CAPD. Karena kalau dulu saya setiap hari Rabu pasti libur, tidak masuk kantor. Tetapi dengan CAPD saya bisa full, setiap hari saya bisa masuk kantor. Nah dengan CAPD ini alhamdulillahnya karena mungkin kita rutin sehari dibersihkan 4 kali, barangkali dicuci 4 kali, jadi stabil aja setiap hari. Dari segi makanan juga kita kan lebih leluasa, terutama kita boleh makan buah kayak gitu. Harapan kedepannya setiap rumah sakit ataupun klinik yang bisa menyelenggarakan cuci darah ataupun HD dengan mesin bisa diwajibkan, dalam hal ini mungkin pemerintah bisa mendorong hal ini, mewajibkan rumah sakit tersebut ataupun klinik tersebut bisa juga menyelenggarakan CAPD. Ayo kita berpikir bijak lagi, gali lagi informasi yang sedetil-detilnya. Banyak teman-teman yang sudah menggunakan CAPD bisa ditanya, bisa digali informasinya supaya teman-teman bisa segera untuk beralih ke CAPD.